terus 1 cucu perempuan, terus 1 saudara laki-laki seayah. Baik, kita bahas di sini. Istri bagiannya ada berapa kemungkinan? Ya, perhatikan dulu. Istri bagiannya berapa kemungkinan? 2. 1/4 sama 1/8. 1/4 jika tidak ada keturunan. Nah, ini punya keturunan enggak? Ada. Mayit punya keturunan, anak, cucu, gitu. Gitu? Ada anak, ada cucu. Maka bagian istri 1/4 hilang. Berubah jadi 1/8. Bagus. Anak perempuan bagiannya berapa kemungkinan? 1/2, 2/3 asobah bil goib. Iya tak? Ya, 3 kemungkinan. 1/2 kapan? Dia seorang diri, tidak ada anak laki-laki, ya, tidak ada anak laki-laki. Ya, kalau ada anak laki-laki kan jadi asobah bil goib. Kalau lebih dari seorang 2/3. Ini cuma 1 anak perempuan berarti 1/2. Betul ya? Cucu perempuan dapat nggak? Dapat. Kenapa? Nah, ini kan baru ngambil 1/2. Cucu perempuan kemungkinannya apa? Coba lihat cucu perempuan. Coba lihat cucu perempuan. Yang ngalangi siapa? Ya enggak. Anak perempuan ini nanti menghalangi cucu perempuan ini kalau 2. Nah, misalnya apa? 2 anak perempuan gitu. Nah, ini nggak dapat. Karena apa? Ini sudah 2/3 bagiannya. Karena 2/3, maka ini nggak dapat. Tapi kalau cuma 1 orang, ini kan bagiannya 1/2. Nah, untuk menggenapkan 2/3, maka ini dapat 1/6. 1/6 tambah 1/2 kan 2/3. Jadi bagian furuk maksimal itu kan 2/3 maksimal. Sehingga kalau sudah diambil 1/2 kan masih 1/6. Jelas ya? Bagiannya cucu perempuan berapa? Ya, 1/6. 1/6 ini untuk apa? Menggenapkan 2/3. Jelas? Jadi takmilata sulusain, menggenapkan angka 2/3. Jelas? Kalau ini 2 anak perempuan, ini nggak dapat. Karena ini sudah 2/3 sudah diambil ini. Sehingga ini tidak dapat. Karena ini baru 1/2, maka untuk 2/3 ini masih dapat 1/6. Ini nanti ya, misalnya ada 2 anak perempuan, otomatis bagiannya di sini berapa? 2/3. Ini nggak dapat cucu. Kecuali nanti ada apa? Ada cucu laki-laki. Berarti penolong nanti jadi asobah bil goib. Kan cucu laki-laki dapat sisa. Itu dapat sisa tuh. Nah, nanti kalau sama cucu perempuan berarti nanti sisa itu dibagi cucu perempuan sama cucu laki-laki, kemudian di apa? Maka adanya laki-laki itu penolong. Asalnya right itu, tapi kalau ada cucu laki-laki jadi dapat. Jelas ya? Ya, nah, ini karena cuma ada 1 anak perempuan, maka bagiannya 1/2, sehingga untuk menggenapkan 2/3 ini 1/6. Jelas ya? 1 saudara laki-laki seayah, bagiannya sisa, betul ya? Pokoknya semua laki-laki bagiannya sisa kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Wajar. Nah, ini saudara laki-laki seayah berarti sisa. Bagus. KPK-nya berapa? 4. Ayo, berapa ini? KPK-nya berapa? KPK-nya 24. Iya. Kan 24. KPK-nya 6, 2 dan 8 berapa? 24. Ini dah. Baru 24 kali 1 bagi 8, bagiannya istri 3. 24 kali 1 bagi 2, 12. 24 bagi kali 1 bagi 6, 4. Jumlah berapa ini? 15 tambah 19. 24 bagi, kurangi 19, 5. 24 pas. Jadi 1 saudara bagiannya 5. Jadi nanti harta dibagi 24, istri dapat 3 bagian dari 24 ini,
Kemudian anak perempuan dari dapat 12 dari 24, dari separuh sendiri. Ya kan? Dan cucu perempuan dapat 4, lumayan itu. Dapat 4 bagian dari 24 ini. Kemudian apa sih? Saudara laki-laki saya dapat 5 bagian dari 24. Jadi kalau itu ada satu anak laki-laki, perempuannya jadi berapa ya? Yang mana? Seharusnya ada anak laki-laki. Ada? Satu anak laki-laki. Tambah 1 anak laki-laki. Ya ini dapat 1/8. Terus anak perempuan ini nanti jadi asobah bil ghair. Nanti sisa ini diambil ini dulu, baru nanti sisanya bagi 1/2. Dari angka setengah nanti pindah, dari kecil nanti. Kalau ada anak laki-laki jadi kecil. Nggak dapat, karena ada anak laki-laki ini mesti nggak dapat. Terhalang anak laki-laki. Kalau ada 1 anak laki-laki sini cucu perempuan nggak dapat, ini juga nggak dapat. Saudara saya ini nggak dapat. Terhalang oleh anak laki-laki, karena asobah itu harus ada 1 tok. Ini kan asobah, anak laki-laki juga asobah, 2 asobah dimenangkan anak laki-laki. Itu. Nomor 9. Enggak. Silakan nomor 9. Pak Eko apa Mas Agung? Ayo dikerjakan. Ya saya yang penting betul gitu aja. Ya sambil belajar ini, sambil latihan. Jadi tahapan dalam ilmu waris yang pertama kita harus hafal ahli waris. 2 bagian farad. Ya, bagian faradnya. Terus syarat-syaratnya. Terus bagian hajab mahjub. Penghalang. Terus asobah. Dah itu pokoknya di 4 itu. 4 itu mau nggak mau harus betul-betul dihafalkan. Yang penting apa? Sering dibaca, sering dilatih itu insya Allah hafal. Ini aja Mas. Nanti gimana ngerjakannya susah loh. Ini dihapus. Dihapus aja nggak apa-apa. Enggak. Apa ya saya hapus. Ya, silakan. Nah, faradnya dan hajab mahjub sama asobah. Asobah dan tingkatan asobah itu. Yes. Soalnya gimana lah?
Seorang wafat meninggalkan ibu, terus dua saudara laki-laki seibu. Mana? Saudara laki-laki seibu. Saudara seibu itu aja. Saudara berarti laki-laki, nek saudari perempuan. Seibu. Saudara perempuan seibu. Tuh, kurang seibu itu. Saudara perempuan seibu. Tambahin aja, sebelah kanannya seibu. Terus saudara kandung, udah pas. Ya, saudara laki-laki, nek saudari perempuan itu aja. sepertiga. Hah? Mereka kali dua per tiga. Karena dua kan sepertiga. Kalau dua sepertiga. Ya pokoknya itu sepertiga, bagiannya calori sepertiga. Nanti bagi dua. Seperenam. Saudara perempuan seibu, yaitu jadi satu ya. Dua saudara seibu, satu saudari perempuan seibu, itu saudara tuh. Saudari perempuan seibu itu jadi satu. Iya, jadi tiga orang itu nanti jadi satu. Kenapa? Saudari perempuan seibu, saudara laki-laki seibu itu satu, jadi satu. Bagiannya sama. Jadi nanti sepertiga dibagi tiga orang itu. Ya. Jadi sepertiga itu untuk tiga ini. Ini sama ini bagiannya sepertiga di sini. Ini. Sampingnya. Ya, sepertiga. Saudara kandung sisa. Ya, sisa. Terus kerjakan. KPK-nya berapa? 6. Ibu dapat 1. Saudara ini total 3 orang ini dapat berapa? 6 kali 1 bagi 3 dapat 2. 2. Terus sisanya 3. Nah, terus ini masih ada pecahan. Ini kan 2 dibagi 3 orang toh. Ini kan ada 3 toh. 1, 2, 3. Nah, ini supaya tidak, nanti kan berarti 2 per 3 ini. 2 ini bagi 3 orang. Ini kan berarti 2 per 3 kali 6. Ini dikali 6. Ya, enggak, ini supaya tidak ada pecahan bagaimana? Ini kan 3 orang toh. Berarti kepalanya 3, berarti kali 3. Ini kali 3. Kali 3. Sama dengan, nah ini semua kali 3. Kali 3, 3, 3. Nah. Ya samping kanannya no. Berapa? 1 kali 3 6 9. Pas total 18 toh. Nah ini baru bagi. Ini kan berarti berapa? Masing-masing bagian berapa ini? Berarti masing-masing bagian berapa? 2. Jadi nanti ini per gundul 2. Udah situ aja. Selesai. Berarti sekarang KPK-nya 18. Iya, nanti di hartanya dibagi 18, ibu dapat 3, saudara masing-masing ini ya, masing-masing ini dapat 2. 2, 2, 2. Karena kalau kita tulis kan gini ya, supaya gampang ini nanti dikali 2 kali gini caranya. Ibu, terus saudara seibu. Saudara seibu, saudari seibu, ini caranya. Baru saudara kandung, iya kan? Nah, ini ibu dapat Ya. 6, ini 3, ini sisa, baru seret ini dah. KPK-nya 6, ini dapat 1, ini dapat berapa ini? 2, ini 3. Nah, 2 ini diadil ke ya toh? Caranya bagaimana? Asal masalah ini, aslul masalah dikarikan gundule wiroi. Supaya ini kalau tidak di apa? Tidak dikalikan kan nanti bagiannya apa ini? Berapa? Satu orang ini bagiannya berapa? 2 per 3.
Ya toh? Dua kan dibagi 3. Jadi 2/3, 2/3, 2/3. Ya kan? Itu. Bagiannya masing-masing 2/3. Nah, berarti di sini perhatikan, berarti di sini nanti harus dikalikan kepala. 1, 2, 3, kepalanya kan 3 toh. Maka pokok masalah dikali 3. Gitu. Pokok masalahnya dikali 3. Ya, KPK-nya kali 3. Sama dengan 18. Lah, karena dikali 3 ini juga kali 3. Menjadi kali 3 sama dengan 3. Kali 3 sama dengan 6. Kali 3 sama dengan 9. Ini kan sudah pas toh, 3 tambah 6 tambah 9 sudah 18 toh. Ini sudah cocok, berarti pas. Nah, baru bagi nih. Berarti karena ini 6 dibagi 3 kan bisa. 6 bagi 3 biar berapa? 2 toh. Berarti ini bagiannya 3, 2, 2, 2, 9. Nah, ini dari 18. Harta dibagi 18. Ibu dapat 3, saudara seibu 1 dapat 2, saudara seibu satunya dapat 2, saudari seibu dapat 2, saudara kandung dapat 9. Seperti itu. Ribon, bisa dipahami? Paham ya, Pak? Hasilnya sama tapi caranya beda. Ribon caranya. Kalau ingin dua saudara laki-laki seibu itu langsung ketiga saya bagi 2. Cuman kan angka 1/9 itu kan nggak ada di mawaris, kan nggak ada. Yang kita pakai angka-angka yang fard saja. Jadi itu kemarin kalau itu sebuah itu seperti kan Ya, hasilnya tetap sama. Cuma secara langkah pengerjaan kan kurang tepat. Ya tidak apa-apa sebenarnya. Oh, gitu. Ya. Kita tambahkan catatan seputar dawil arham ya. Untuk mawaris mungkin kita cukupkan malam ini. Insya Allah pekan depan kita lanjut di kitab Manhajus Salikinnya. Untuk lebih detailnya memang harus ada fokus belajar khusus mawaris, ini ada khusus sendiri karena waktunya butuh banyak waktu. Ya, catatan dawil arham ya. Catatan hak waris dawil arham. Nomor 1, tidak dibedakan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Antara bagian laki-laki dan perempuan. Apabila memiliki posisi yang sama. Dengan orang yang menjadi perantaranya dengan mayit. Ya. Misalnya cucu laki-laki dari jalur anak perempuan dan cucu perempuan dari jalur anak perempuan mendapat bagian yang sama. Ya,
mendapat bagian sama. Jadi contohnya gini ya. Jadi pada dasarnya posisi dawil arham itu adalah menempati apa? Menempati posisi daripada perantara dia dengan mayit. Dia ada mayit. Mayit ada anak perempuan. Anak perempuan. Baik. Terus di sini ada apa? Cucu perempuan, ada cucu laki-laki. Nah, anak perempuan di sini sudah meninggal. Jadi mayat sama anak perempuan ini meninggalnya duluan anak perempuannya. Nah, ketika mayat ini meninggal, ini sudah nggak ada duluan. Berarti nanti ahli warisnya siapa? Kan dawil arham ini, gitu, ya kan? Maka ini bukan ahli waris ini, karena furud dari jalur perempuan ini bukan ahli waris, tapi namanya dawil arham. Nah, perhatikan, ini kalau posisinya bukan dawil arham, maka bagian apa nih bagiannya? Asobah bil ghair, cucu perempuan dengan cucu laki-laki. Kalau bukan dawil arham, maka namanya asobah bil ghair. Bagiannya perempuan, separuhnya bagian laki-laki. Nah, perhatikan, intinya keduanya ini nanti kan naik ya, menduduki posisinya anak perempuan, dapat setengah, ya, atau 2/3, atau pokoknya yang digantikan ini berapa orang ya. Terus, lah karena ini posisinya sama dan karena sebab dapat warisannya itu dawil arham, maka ini bagiannya sama. Jadi nanti dia menaik posisi ini, dapatnya berapa dibagi 2. Jadi tidak berlaku asobah bil ghair di sini. Paham? Paham nggak? Ya, artinya apa? Kalau dia posisinya ini bukan dawil arham, ini kan bagiannya perempuan, separuhnya bagian laki. Tapi karena ini mendapatkan warisannya karena bagian dawil arham dan posisinya sama, maka ini dapatnya sama. Ini sama ini sama. Pokoknya untuk ibro didum cah luru. Jelas ya? Kalau asobah bil ghair kan ini separuhnya ini, ya kan? Tapi dalam dawil arham itu tidak berlaku. Iya, jadi 2 orang ini menggantikan posisi anak perempuan. Lah anak perempuan ini bagiannya berapa dibagi 2 orang ini. Jadi tidak terus ini terus asobah ini separuhnya ini enggak. Karena statusnya laki-laki dan perempuan sama. Itu maksudnya. Iya. Jadi misalnya satu perempuan, laki-lakinya 3 ya, bos. Pokoknya didum apa-apa itu bodoh. Sama. Misalnya ada 4 bagian ya 1, 1, 1. Itu. 8 bagian ya 2, 2, 2, 2. Tidak laki-laki 2 kalinya wanita tidak. Jadi pada posisi apa? Dawil arham itu bagian wanita dan bagian lelaki sama. Itu. Laki-laki. Lah kalau nanti ada anak laki-lakinya masih hidup ya ini nggak dapat no. Ini kan berarti kan ada ahli waris. Adanya udah mati semua. Udah mati semua. Lah ini nanti ada ahli warisnya enggak gitu loh. Oh. Dilihat. Yang di sini ada ahli warisnya enggak? Kalau ada ahli warisnya berarti nanti dapat sisa. Ya kan? Dapat sisa kan dia menempati posisi ayahnya toh. Ayahnya kan bagiannya sisa. Dan nanti setelah diambil ini, sisanya kasihkan ini. Itu. Catatan kedua. Apabila ada dawul arham, apabila ada beberapa dawul arham dengan perantara yang sama, namun kedudukannya berbeda, maka kasusnya dijadikan seolah-olah perantara itu yang wafat.
Ya. Meninggalkan ahli waris sesuai hubungan dengan daul arham tersebut. Ya. Dengan perantara yang sama, namun kedudukannya berbeda. Kalau ini kan sama, ini kan kedudukannya setara ini. Ya, setara. Nah, contoh misalnya ini. Nah, ini ya. Ini nanti apa? Buyut. Perempuan, buyut. Laki. Nah, ini sudah meninggal. Ya toh, sudah meninggal. Nah, masih di sini. Ini apa? Ada dua orang ini. Ya. Ini kan cucu perempuan, buyut perempuan sama buyut laki-laki ini kan hubungannya nanti dengan si mayit ini kan lewatnya sama, lewat jalur anak perempuan toh. Ya kan? Lewat jalur anak perempuan. Tapi jadi daul arham yang dianggap ini, misalnya apa? Seorang mayit meninggalkan daul arham, ahli warisnya daul arham cucu perempuan, buyut perempuan sama buyut laki. Nah, ini namanya apa? Daul arham, penghubungnya dengan mayit sama, lewat anak perempuan. Tapi kedudukannya berbeda. Ini sama ini kan kedudukannya berbeda. Tapi penghubungnya sama. Lah, kalau seperti ini kasusnya, maka cara menghitungnya seolah-olah apa? Anak perempuan ini mayit. Jadi ngitungnya ini mayit, berarti ini cucu perempuan ini anak perempuannya, gitu. Ya ini cucu laki ini dianggap apa? Nah, jadi ke sini. Gitu. Jadi ngitungnya bagaimana nanti? Ngitungnya. Ini kan cucu perempuan ini kayak anak perempuannya ini toh. Gitu. Anak perempuannya dapat berapa? Setengah toh. Setengah. Terus ini buyut perempuan karena ini ada apa? Ada buyut. Ini bagaimana? Karena ini dawal arham, ini sama ini kedudukannya sama. Berarti ini apa? Menghabiskan sisa. Paham ya? Jadi ini diambil setengah dulu ini, cucu perempuan dapat setengah, buyut perempuan dibayar buyut laki-laki dapat sisa terus dibagi sama. Karena apa? Dia posisinya seperti ini. Ini kan bagiannya sisa toh? Nah, maka setengah, sisanya kasihkan setengah sini, terus dibagi mereka berdua. Jadi seperempat. Karena apa? Di dalam dawil arham tidak berlaku asobah bil wir. Kedudukannya sama. Jelas? Itu. Jadi cara ngitungnya tadi seperti itu ya. Karena ini kedudukannya ini beda. Ini sama ini beda. Kalau sama sudah. Ya. Tinggal apa? Ini naik ke sini. Udah ini dibagi dua. Nah selesai. Saya ulangi ya. Apabila ada beberapa dawil arham dengan perantara yang sama, namun kedudukannya berbeda, maka kasusnya dijadikan seolah-olah perantara itu yang wafat meninggalkan ahli waris sesuai hubungannya dengan dawil arham tersebut. Nah itu ya, contohnya ini kan ada mayit, terus ini kan sudah mati, anak perempuan sudah mati, adanya cucu perempuan, cucu laki juga sudah mati, adanya anaknya ini, buyutnya. Intinya gini kan, ini hubungannya dengan mayit kan lewatnya sama, anak perempuan. Maka cara ngitungnya bagaimana? Karena kedudukannya berbeda, maka ini dianggap yang wafat yang ini. Paham? Yang dianggap wafat ini berarti apa? Seorang mayit wafat meninggalkan satu cucu perempuan kan jadi anak perempuannya ini. Berarti satu cucu perempuan, satu anak perempuan, satu cucu perempuan dan satu cucu laki-laki. Nah, anak laki-lakinya kan sudah mati. Nah, makanya nanti apa? Statusnya seperti ini. Cuman karena ini perhitungannya pada dawul arham, maka di sini tidak berlaku asobah bil
Baik. Kalau selain Dawul Arham ini kan asobah bil. Baik. Tapi karena perhitungannya apa? Dawul Arham maka nanti hitung sama. Maka diambil dulu. Anak perempuan berapa? Setengah. Terus cucu laki ini kan 2 orang untuk menempati bapaknya di sini. Kan dapatnya sisa. Sisanya berapa? Setengah. Ya sudah, setengah dibagi 2 anak ini, seperempat. Bingung? Yeah. Ya, seperti itu. Terus, catatan ketiga, jika ada suami atau istri dari orang yang wafat, jika ada suami atau istri dari orang yang wafat, maka suami atau istri mendapat bagiannya secara penuh. Maka suami atau istri mendapatkan bagian secara apa? Penuh. Contohnya misalnya ya, mayit meninggalkan istri. Nah, sama cucu perempuan dari anak perempuan. Ini kan Dawil Arham semua atau ini? Ya, Dawil Arham semua. Baik. Istri kemungkinannya dapat berapa? 1/4 sama 1/8. 1/4 sama 1/8. Nah, di sini 1/4 karena tidak ada furuk, 1/8 kalau ada furuk. Cuman furuknya di sini kan Dawul Arham. Yang ada kan furuknya Dawul Arham. Karena furuknya Dawul Arham, maka itu dianggap tidak ada. Maka istri dapat 1/4 dulu. Paham? Sisanya baru dibagi Dawul Arham. Kenapa? Karena istri itu tidak menerima rot. Kalau menerima rot ini tidak dapat semua Dawul Arham. Suami istri kan tidak menerima rot, ya kan? Tidak menerima. Kalau ada pihak yang mendapatkan rot, maka Dawul Arham ini tidak boleh, tidak dapat. Jelas ya? Seperti itu. Jadi Dawul Arham itu dapat warisan kalau tidak ada ahli waris yang menerima rot, tidak ada sobah juga, toh? Nah, contohnya apa? Istri ini tidak menerima rot dan suami juga tidak bisa jadi asobah. Maka contohnya kalau misalnya yang mayat meninggalkan ini suami, bagiannya suami berapa? 1/2 sama 1/4. Setengah kapan? Tidak ada furuk. 1/4 ada furuk. Ini ada furuk, cuman Dawil Arham, maka tidak dianggap. Maka langsung 1/2 dulu. Sisanya 1/2 baru dikasih Dawul Arham. Jelas? Seperti itu. Ya. Yang keempat, dalam pewarisan Dawul Arham tetap berlaku hukum mahjub, hukum hajab. Saya ulangi, dalam pewarisan Dawul Arham tetap berlaku hukum hajab. Ya. Ya. Artinya apa? Misalnya di sini ya, cucu perempuan terus ada buyut perempuan, buyut laki-laki, maka ini tidak dapat selama masih ada cucu perempuan ini. Jelas ya? Nah, seperti itu. Ya, cukup dulu. Untuk mawaris kita anggap selesai ya. Ringkas saja. Nanti pekan depan insya Allah ulangan apa? Masuk Kitabul Itqi ya, bagian pembebasan budak. Ya. Nah targetnya kalau bisa Manhajus Salikin selesai, teman. Nggak tahu nih bisa selesai nggak? Ya kita. Ya. Misal dari anaknya itu cuma cucu perempuan sama cucu laki-laki. Itu kan mereka nggak bukan ahli warisnya juga tadi kan apa sama-sama atau satu dari dua. Ya sama rata. Iya sama rata. Tidak ada asobah bil ghaib di sini. Pokoknya sama bagiannya. Jadi ketika ahli warisnya cuma ini, ya sudah harta dibagi 2, cucu perempuan 1/2, cucu laki-laki 1/2. Itu ya. Ya, demikian sallallahu Nabi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.